Orang ini memanfaatkan saat tidak ada yang memperhatikan. Dia mengambil pisau dapur dan memotong daging babi. Dia bisa memotongnya dengan darah babinya sendiri. Lukis gambar darah di dinding. Di foto itu ada gambar seorang pria dengan wajah marah. Hari sebelumnya si tukang daging tidak tertarik dengan lukisan orang tua itu. Jual saya 2 pon domba. Saya akan menggambar untukmu. Lukisan itu akan membantu mengusir hantu di rumahmu. Saya tidak butuh itu. Lihat pisau di tanganku. Saya tidak takut hantu. Akibatnya, malam itu terjadi hal aneh di restoran tukang daging. Anjing di halaman rumahnya tiba-tiba menggonggong sepanjang malam. Kemudian tukang daging mengambil pisaunya. Dia keluar untuk memeriksa tetapi tidak menemukan siapapun. Keesokan harinya si tukang daging berlutut di depan pintu rumah orang tua itu. Saya sangat takut. Bisakah Anda menggambar untuk saya? Kemudian lelaki tua itu menggambarnya. Ternyata lelaki tua ini bernama Tuan ini. Adalah seorang pelukis terkenal dari dinasti Tang. Dia pernah menggambar peta Jiangling sepanjang 300 mil dalam satu hari. Benar-benar seniman berbakat. Lukisannya dengan cepat mencapai Kaisar Tang. Kaisar juga mengakui bakat Lao Jia. Dengan bakatnya, Kaisar memberinya medali emas untuk melukis. Lao Jia juga dianugerahi gelar pelukis multitalenta. Tapi itu juga yang membuat banyak orang iri dengan bakatnya. Tetapi meskipun ia menjadi seorang pelukis terkenal, dia masih tidak peduli dengan ketenaran. Lao Jia kemudian memanfaatkan kekacauan semua orang untuk meninggalkan istana. Sejak saat itu ia menjadi manusia gunung. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Lao Jia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Tapi satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa melihat Tang Guifei untuk terakhir kalinya. Beberapa hari kemudian Kaisar mengetahui bahwa pelukis tua itu telah menghilang. Jadi dia memberi perintah kepada semua orang. Jika ada yang bisa menemukan orang ini, maka akan langsung dihadiahi 1000 tael emas. Begitu perintah dikeluarkan, semua orang mulai mencari jejak lelaki tua ini. Ada seorang pelukis muda bernama Atan. Sudah lama dia ingin memuja Lao Jia sebagai tuannya. Hari itu dia melewati sebuah desa. Atan melihat seorang lelaki tua compang camping di pinggir jalan. Dia mengejar seekor ayam. Tapi Atan tidak peduli. Kemudian dia pergi ke toko terbesar di kota. Pelayan mengatakan itu padanya. Pemilik toko mereka suka berteman dengan para sarjana. Yang ingin membeli tinta, kunjungi toko ini. Pembeli bisa menginap di sini semalam. Untuk dapat menghemat makanan dan akomodasi. Atan menatap gadis penari itu. Dia memintanya untuk menunjukkan tarian kepadanya. Beberapa saat kemudian lukisan itu memperlihatkan seorang gadis penari. Ditampilkan untuk dilihat semua orang. Beberapa menit kemudian semua orang melihat gambar itu. Semua orang terkejut. Pemilik pintu kemudian juga menyiapkan kamar superior untuk Atan. Sementara Atan sedang mandi. Dia juga menyadari. Pemilik toko tidak hanya suka mengoleksi lukisan. Dia juga senang berteman dengan orang-orang yang menulis dengan baik. Tiba-tiba Atan punya rencana di benaknya. Pagi berikutnya seorang lelaki tua datang ke toko. Dia masuk ke halaman toko. Dia tidak peduli dengan citranya. Dia hanya ingin menangkap ayam. Orang yang bisa tinggal di sini. Kebanyakan dari mereka adalah juru tulis. Mereka membenci tindakan orang tua itu. Tapi dia bertemu dengan pemilik penginapan. Jadi setiap hari, Lao Jia datang ke sini untuk minum beberapa gelas anggur yang enak. Padahal kelakuannya barusan menarik perhatian semua orang. Tapi dia tidak takut sama sekali. Lao Jia sedang makan sendirian. Pada saat yang sama, Atan melihatnya. Kemudian dia menanyakan keberadaan orang tua itu. Tapi sebelumnya dia bertanya. Tiba-tiba di kamar sebelah ayam berkokok. Dalam perkembangan lain, lelaki tua itu sedang mengambil kacang polong dan bersiap untuk memberi makan ayam. Tapi detik berikut, Lao Jia melihat beberapa koin terlempar ke lantai. Uang ini milikmu. Tolong keluar dari sini.
Kalau begitu beri aku sebotol lagi anggur Namti Euswan. Minuman hari ini enak. Hadapi ejekan orang lain. Dia tidak peduli sama sekali. Kemudian Lao Jia menatap gambar di dinding. Ini lukisan Atan. Lelaki tua itu keluar untuk mengamati dan berkata, tapi gambar ini sangat indah. Pena itu juga kuat, tetapi tidak memiliki jiwa. Gambarnya masih kurang banyak. Kemudian lelaki tua itu menyesap anggur. Lalu semprotkan ke arah gambar. Menghina gambar berarti menghina diri sendiri. Atan tidak tahan lagi. Dia menghunus pedangnya dan berdiri, tetapi dihentikan oleh pemilik toko. Bos berkata bahwa dia banyak minum alkohol hari ini, jadi kata-kata dan tindakannya tidak normal. Meskipun konflik diselesaikan oleh pemilik toko. Tapi malam itu, pemilik toko merasakan sesuatu. Dia merasa sangat khawatir. Malam itu dia tidak bisa tidur. Dia duduk menghadap pria tua di tepi sungai. Orang tua ini sekarang telah kehilangan kegilaannya. Pemilik toko mengkhawatirkan lelaki tua itu. Karena Atan tidak akan menyerah begitu saja. Dengan cepat mengatakan, karena saya tidak tahan, saya menyemprot alkohol. Lao Jia kemudian menggambar mata Buddha di tangannya. Akhirnya menenangkannya. Dapat dilihat bahwa hubungan antara keduanya tidak sederhana. Di saat yang sama, Atan tidak bisa tidur karena kejadian hari ini. Lalu dia duduk. Dia pergi ke foto gadis itu. Tapi Atan memperhatikan itu. Potretnya semakin hidup. Yang aneh dari gambar ini, pertama kali Atan melihatnya. Dia pasti akan menemukan alamat Lao Jia nanti. Keesokan paginya dia sedang dalam perjalanan. Lao Jia pergi ke penjual daging kambing lagi. Beri aku 3 pon domba. Kau mabuk lagi? Saya ingin menukar 2 ons daging ini. Hei bos, kenapa kamu begitu egois? Pemilik toko memandangi wajah pria tua yang acak-acakan itu. Emang bener bodohnya. Tapi itu benar-benar gambar yang indah. Perlukis muda Atan sekarang. Dia kagum dengan gambar dewa yang digambar oleh lelaki tua ini. Di malam hari, Atan membawa pulpen dan kertas. Dia menggambar ulang dengan serius. Keesokan paginya dia membawa lukisan itu bersamanya. Pergi ke rumah orang tua untuk beribadah. Dia melihat lelaki tua itu mendengkur seperti guntur. Atan masih berlutut di depan pintu menunggunya. Tak lama kemudian, ayam berkokok. Pria tua itu dengan cepat berdiri. Orang tua dengan cepat memperhatikan ayam bertelur. Dia sama sekali tidak memperhatikannya. Dia merebus dan mengupas telur. Setelah makan dan minum, dia terus tertidur. Malam itu si salesman datang lagi ke Lao Jia. Dia berbicara dengannya sepanjang malam. Orang tua sangat merindukan kebebasan. Tapi dia juga takut tidak memiliki pewaris bakat seninya. Atan tiba-tiba muncul. Itu sangat bagus tapi dia terlalu sombong. Dia selalu melukis sesuatu sesuai dengan seleranya. Kemudian penjaga toko mengingatkan Lao Jia. Pria ini tidak terlihat seperti murid biasa. Tapi Lao Jia tidak peduli. Untuk menahan kesombongan Atan. Keesokan paginya, lelaki tua itu memperhatikan Atan. Dia membuat permintaan untuknya. Artinya setiap hari Atan harus kembali ke desa. Untuk membantu penduduk desa memupuk. Atan awalnya adalah orang yang sombong. Dia tidak ingin melakukan hal-hal ini. Tapi untuk bisa belajar berdagang, dia hanya bisa bersabar. Atan selalu mual karena bau kotorannya. Orang tua itu sedang minum sekarang. Kemudian dia mengatur agar Atan menyirami ladang sayuran. Tapi lelaki tua itu tiba-tiba tertidur. Setelah beberapa saat akhirnya lelaki tua itu menunjukkan keahliannya. Dia memimpin Atan ke rumah keluarga ini. Pria tua itu menutup matanya. Tapi memikirkan sesuatu. Detik berikutnya, Lao Jia mulai menunjukkan kemampuannya. Dia mengeluarkan pena. Kemudian gambarkan di udara. Beberapa waktu kemudian, gambar Mandarin yang berbudi luhur. Untuk dilihat oleh semua orang. Sampai gambar selesai. Atan masih sangat kaget melihatnya.
Dia mengingatkan lelaki tua itu bahwa lukisan itu masih belum dibayar. Lao Gia berkata bahwa dia tidak mau mengambil uang dari penduduk desa. Dari pernyataan itu, Atan semakin yakin. Orang ini adalah Lao Gia, santo lukisan dari dinasti Tang. Ternyata pemikirannya benar. Belum lama ini Kaisar menyatakan hal itu. Siapa yang bisa membawa Lao Gia keluar masuk istana untuk melukis selir, akan dihadiahi 1000 emas dan diangkat menjadi pejabat. Tan atas nama seorang murid. Hanya untuk menemukan pena tua. Untuk memaksanya mengakui identitasnya. Jadi dia bergegas membuat segel dalam 1 malam. Karena menunggu waktu yang tepat. Kemudian Atan menyaksikan lelaki tua itu melukis lagi. Dia melukis potret yang hidup. Atan segera berjalan mendekat dan berlutut. Dia memberikan segel itu kepada orang tua ini. Berharap dia bisa menerima. Setelah melihat namanya di segel, pria tua ini dengan tegas menolak. Dia juga mengatakan bahwa Atan telah menemukan orang yang salah. Atan melihat lelaki tua itu pergi. Dia segera mengejar. Tolong berhenti. Saya berjanji akan membawamu kembali ke istana. Kalau begitu saya tidak akan mengganggumu lagi. Lao Jia segera mengangkat tangannya untuk berhenti. Kamu bukan pelukis sungguhan. Kamu hanya menggambar sesuai perasaanmu. Sebenarnya, kamu belajar menggambar, tapi kamu tidak mencurahkan seluruh pikiranmu ke dalamnya. Pada saat ini pemilik toko lewat. Dia sengaja mempermalukan Atan. Itu membuat semua orang tertawa. Oleh karena itu, Atan hanya bisa menyerah untuk sementara. Malam itu, pemilik toko datang lagi ke Lao Gia. Hai, saya sangat ingin menerima yang magang ini. Tapi orang tua itu mengatakan, tidak mungkin. Ternyata Kaisar menghadiahinya medali emas tapi tidak ada dekrit. Jadi dia harus mencari seseorang untuk mencap pena itu. Oleh karena itu, bisa juga Atan. Lukisan yang dia lukis semuanya terlibat. Apa yang Atan bayangkan sekarang adalah ketenaran dan uang. Itu bukan artis sungguhan. Juga bukan kebajikan seorang pelukis berbakat. Lalu pria serakah ini, dia ingin menemukan Lao Gia untuk mendapatkan hadiah Kaisar. Dia datang dengan ide gila. Yang penting karya Lao Gia. Dia akan menjualnya ke ibu kota. Kemudian dia tidak bisa melakukannya tanpa mengakui identitasnya. Keesokan paginya, tentara menangkap Lao Gia. Mereka membuatnya merendam tangannya di baskom berisi air. Semua orang dengan cepat menyadari sesuatu. Lihatlah lengan kanan orang tua itu. Atan cemburu sekaligus iri. Tapi detik berikutnya lelaki tua itu memotong lengannya sendiri. Sebulan yang lalu untuk membantu Kaisar menemukan orang suci itu melukisnya. Atan mencari lelaki tua itu dengan trik ingin magang. Tapi dia tidak tahu itu. Identitas sebenarnya lelaki tua itu. Pria serakah itu juga memberinya nasihat. Di semua lukisannya, semua dicap oleh Lao Gia. Mari kita lihat bagaimana dia akan melakukannya. Pemilik toko sangat ketakutan saat melihatnya. Tapi Lao Gia tidak panik. Dia dan Atan pergi ke kuburan. Mereka melihat kata-kata yang tertulis di atasnya. Ah, Tan bodoh. Meski ia juga meragukan keaslian makam tersebut. Tapi sebagai orang yang berilmu, dia pasti tidak menggali kuburan. Orang tua itu juga yakin dia tidak akan melakukan ini. Dalam perkembangan lain, pemilik toko menemukan bahwa surat keluarganya hilang. Pada malam hari dia mengumpulkan para pelayan untuk datang ke sini. Dia berjanji segera setelah dia mendapatkan surat keluarganya kembali. Pemilik toko pasti tidak akan memaafkannya. Surat keluarganya, tentu saja, dicuri oleh pria yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia memberikan surat keluarganya kepada Atan. Digunakan untuk mengintimidasi Lao Gia. Ternyata pemilik toko itu adalah putri asuh. Kemudian seluruh keluarga mereka dibunuh. Dia adalah satu-satunya yang selamat. Lao Gia yang diam-diam menyelamatkan gadis itu. Dia membawanya keluar dari ibu kota dan tinggal dalam pengasingan di sini. Pria serakah itu mengatakan jika Atan menggunakannya sebagai ancaman.
Tentunya mereka bisa membawa Lao Jia ke Beijing. Atan kemudian mengatakan, sayangnya orang yang dia cari sudah mati. Makam itu dia saksikan dengan matanya sendiri. Apakah kamu sudah membukanya? Saat ini, Atan merasa ada yang tidak beres. Malam hujan itu dia pergi ke sana untuk menggali kuburan. Tidak ada mayat di dalamnya. Malam itu, Lao Jia juga mendapat firasat buruk. Dia berpikir sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia kemudian mulai melukis gambar dewa pintu untuk penduduk desa. Sebelum dia hendak meletakkan penanya, Atan menemukan pemilik toko. Dia mencap gambar itu untuk mengancamnya dengan surat itu, untuk meyakinkan Lao Jia untuk masuk ke istana. Pemilik toko meminta maaf kepada Atan. Dia berkata bahwa Lao Jia bermaksud untuk menjadikannya sebagai murid, untuk dapat memberikan keterampilan melukis. Namun sayangnya, di matanya, dia hanya melihat kekayaan. Keesokan harinya, Atan menemukan lelaki tua itu. Lao Jia melihat gambar yang telah dia buat. Dia merasa sangat marah. Mengapa begitu sulit menggambar untuk kaisar? Tapi soal lukisan untuk warga desa, dia tidak lelah. Kemudian dia mengeluarkan medali emasnya. Dia tidak takut sama sekali. Kecuali ada ketetapan, dia tidak boleh melukis. Hanya ada satu pelukis sejati. Aku tidak ingin pergi ke istana. Jika kamu menyimpan lukisan-lukisan ini, kamu tidak perlu menggambar apa-apa lagi. Tinggalkan saja nama dalam sejarah. Siapa namamu? Itu tidak perlu. Dari sisi Lao Jia, ini adalah hak istimewa dan rantai. Dia ingin meninggalkan istana. Tidak peduli dengan ketenaran. Tapi dia bisa menggambar apapun yang dia mau. Atan tidak mengerti bahwa Lao Jia tidak peduli dengan ketenaran dan keuntungan. Untuk memaksanya kembali ke istana, dia mengeluarkan surat pemilik toko. Lao Jia memanggilnya pengecut, karena dia menggunakan kelemahan wanita sebagai ancaman. Saat itu pelayan berlari. Agar tidak mempermalukan Lao Jia, dia memakai warna merah. Lao Jia lalu mengambil pulpen itu. Dia melihat tangan dingin pemilik toko. Gambar mata Buddha di telapak tangan. Dia mengangkat kepalanya dan menangis. Tan akhirnya sadar. Dia benar-benar membuat terlalu banyak kesalahan. Selama 3 hari berikutnya, dia terus minum dan berhenti mengganggu Lao Jia. Namun pria serakah itu tetap tidak menyerah pada rencananya. Beberapa hari kemudian, dia memimpin perwira militer untuk menangkap Lao Jia. Tetapi para prajurit tidak percaya bahwa lelaki tua gila ini adalah seorang pelukis berbakat. Pria serakah hanya ingin mengambil hadiah kaisar. Pria serakah itu hanya ingin mengambil hadiah kaisar. Semua ditarik olehnya. Baru pada saat itulah para prajurit menangkap Lao Jia. Saat ini, Atan mulai bermunculan. Katanya segel itu diukir olehnya. Foto-foto itu milik pemilik toko. Orang tua di depannya sebenarnya adalah Lao Jia. Setelah mengatakan itu, dia membuka rantai untuknya. Dia mengangkat tangan kanan Lao Jia yang berlumpur. Atan mata dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Dia menyekat tangan Lao Jia. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang penuh dengan rasa iri. Andai saya adalah Lao Jia, lahir dengan tangan yang luar biasa seperti ini, saya akan bisa tinggal di istana. Baik. Setelah Lao Jia selesai berbicara, dia dengan cepat memotong tangan kanannya. Kemudian semprotkan seteguk alkohol pada luka. Lao Jia terhuyung keluar dari sini. Atan ditinggalkan di sini. Menangis pahit di tangan yang membuat iri seluruh dunia. Tidak tahu mengapa dia begitu menyedihkan sekarang. Karena ketenarannya, dia kehilangan segalanya. Sayang sekali dunia telah kehilangan seorang santo seni. Bertahun-tahun kemudian di musim dingin bersalju, Atan kembali ke sini lagi. Dia melihat Lao Jia menggambar sesuatu. Ternyata dia melukis dewa pintu untuk penduduk desa, untuk menjaga semua orang aman. Atan melihat bahwa Lao Jia hanya memiliki tangan kirinya yang tersisa. Tapi dia tetap bekerja tanpa lelah untuk membantu penduduk desa.
Setelah dia berdiri berpikir untuk waktu yang lama, kemudian langsung berlutut di depan gubuk jerami Lao Gia.